Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Owner Charlita. Kali ini kita berada di sesi Bisik Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah yang diambil dari thread Twitter @catatanyohane_channel. Dan untuk kisah yang akan saya ceritakan ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Orderan Fiktif Cici Cantik. Sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari sesi Bisik Misteri. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Kisah ini merupakan kejadian nyata yang menimpa teman satu SMA saya yang bernama Rudi. Kejadian ini bermula ketika Rudi mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu Rudi pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudi dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali, tepatnya di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudi langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudi sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kamar kos guna sebagai tempat tinggal Rudi selama berada di Pulau Bali. Sesampainya di Bali, Rudi tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudi masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudi hanya berkeliling-keliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudi memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di sana. Lanjut setelah itu Rudi mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika, Rudi mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudi pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah ia lalui, hingga tempat yang ia tuju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudi. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Rudi langsung memutar balik motornya. Rudi memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Banyak sekali, Rud, tanya teman Rudi. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamatnya tujuan di rumah kosong, jawab Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudi hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosnya. Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib, tiba-tiba dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudi pun langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju restoran yang dimaksud. Setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudi meminta izin terlebih dahulu kepada security tersebut. Pak, permisi minta izin mau mengantarkan makanan di sana, kata Rudi. Baik mas, sampean langsung saja ke sana, jawab bapak sekuritinya. Rudi pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudi pun turun dari motornya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sembari mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini, batin Rudi sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudi menemukan bel rumahnya di pojok gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut
dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudy. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab Rudy. "Oh, ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Rudy mencoba untuk menunggu. Tidak lama Rudy menunggu, pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar berumur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudy. "Iya Mas, ini uangnya," jawab Mbak Cici. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya Mbak," kata Rudy. "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Mbak Cici. Sebelum Mbak Cici kembali, Rudy memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Mbak Cici. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Mbak Cici sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Mbak Cici terus berjalan dengan cepat dan dengan sedikit berlari kembali ke dalam rumahnya. Mbak Cici sengaja tidak menutup kembali gerbangnya. Sambil menunggu Mbak Cici mengambil uang pas, Rudy pun mencoba melihat seisi rumah Mbak Cici yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Rudy dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya ada air mancur yang sangat indah. Sekitar 15 menitan Rudy menunggu, namun Mbak Cicinya masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudy memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudy menunggu, hampir sudah 30 menit. Hingga akhirnya Rudy memutuskan untuk memanggil Mbak Cici dari gerbang depan. Kalau dipikir logika, Rudy sangat percuma untuk memanggil Mbak Cici, karena jarak gerbang depan dan pintu rumah itu lumayan jauh. Entah mengapa Rudy lupa di gerbang tersebut ada bel rumahnya. Saat Rudy memanggil-manggil Mbak Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak security. Sambil menoleh ke arah security itu, Rudy menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak." "Sebentar Mas, sini dulu," kata security tersebut. Akhirnya Rudy berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping security tersebut. Mereka berdua membelakangi rumah itu. Lalu security itu berbisik sesuatu kepada Rudy. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata security tersebut. "Mana mungkin Pak," jawab Rudy yang tidak percaya dengan perkataan security itu. "Iya Mas, pemilik rumah ini sudah lama meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dari sini Mas, dan rumah ini sudah lama kosong," kata security itu mencoba menjelaskan. "Kok bisa Pak? Tadi mbaknya keluar. Dia mengambil makanannya, karena uangnya terlalu besar jadi saya minta uang pas saja Pak," kata Rudy. "Coba sampean lihat ke belakang Mas, itu cuma rumah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudy pun menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Rudy, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tidak terurus. Di mana-mana banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," Rudy berucap. Badan Rudy tiba-tiba terasa lemas. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk ke rumah itu juga loh," kata Rudy yang masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana Mas? Itu loh, masih nyantel di motornya," ujar security tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudy. Rudy semakin lemas dibuatnya. "Lalu tadi itu apa Pak? Siapa Pak?" tanya Rudy dengan mulut yang gemetar. "Sudahlah, ayo kita ke pos dulu Mas, tenangkan diri dulu di sana," kata security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos security. Saat itu Rudy menuntun motornya karena memang jaraknya hanya beberapa meter saja. Sesampainya di pos security, Rudy diberi 1 gelas air putih. Lalu security tersebut menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudy. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong sehingga ojol tersebut langsung buru-buru putar balik. Namun ada juga beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudy, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang Mbak Cici sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngomongin siapa ya? Lah kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di depan rumah itu, orang itu masih ngobrol sambil tangannya kayak menerima uang gitu Mas, cerita security tersebut. Rudy semakin takut dibuat mendengar semua cerita yang diceritakan bapak security tersebut.
hingga akhirnya ia cepat-cepat pamit pulang dan menaruh pesanan makanan Mbak Cici di pos tersebut. "Ini Pak, buat temannya saja," kata Rudi sambil menaruh makanan itu. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosannya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi travel ojolnya di malam hari. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam cerita ini dapat diambil pelajaran di dalamnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan bisik misteri berikutnya tetap di channel Owner Cerlita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.